Halo semuanya, baiklah kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang stomata. Nah, berikut anggota dari kelompok 3. Halo, nama saya Pagi Perunata dengan nomor BP 1910 211065. Saya Otradi dengan BP 1910 21 20 39. Halo, saya Nadia, BP 1910 21 3004. Halo, nama saya Toti Pradana Wilarsa, BP 1910 21 3009. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu stomata. Stomata merupakan celah atau lubang yang berada pada epidermis tumbuhan hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Stomata pada tumbuhan terletak pada epidermis daun. Jika stomata terletak pada lapisan atas dan lapisan bawah, disebut dengan apistomatik, dan jika stomata terletak pada lapisan atas saja disebut dengan epistomatik, dan jika terletak pada lapisan bawah disebut dengan hipostomatik. Stomata bagi tumbuhan berguna untuk sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Pada stomata ada istilah densitas stomata. Densitas stomata merupakan tingkat kerapatan suatu stomata. Nah, densitas stomata ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis daun dan jumlah stomata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membedakan densitas stomata pada daun. Faktor densitas stomata yaitu sama dengan kerapatan stomata. Faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi seperti genetik, ukuran daun, dan ukuran stomata. Nah, ada juga faktor eksternal yaitu seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya yaitu tipe stomata berdasarkan letak sel tetangganya. Berdasarkan hubungan ontogenetik antara sel penjaga dan sel tetangga, stomata dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu stomata mesogen, yaitu sel tetangga dan sel penjaga asalnya sama. Yang kedua yaitu stomata perigen, yaitu sel tetangga berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stomata. Ya, dan yang ketiga yaitu stomata mesoperigen, yaitu sel-sel yang mengelilingi stomata asalnya berbeda. Yang satu atau beberapa sel tetangga dan sel penjaga asalnya sama, sedangkan yang lainnya tidak demikian. Tipe stomata. Stomata dapat dikelompokkan berdasarkan susunan sel-sel tetangga. Stomata pada tumbuhan dicotyledon dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu tipe anomorphic atau Ranunculaceae adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua itu tipe anisocytic atau Pluriferae, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Yang ketiga itu tipe parasitic atau Rubiceae, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Selanjutnya itu tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mekanisme menutup dan membukanya stomata. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mekanisme menutupnya stomata. Menutupnya stomata ini disebabkan oleh kehilangan ion K+ dan kehilangan air melalui peristiwa osmosis sehingga menyebabkan turgor pada sel penjaga, sehingga stomata menutup. Jadi, menutupnya stomata ini bertujuan agar mengurangi resiko kehilangan tersebut. Yang kedua adalah proses membukanya stomata. Proses membukanya stomata ini terjadi karena adanya proses penyerapan ion K+ dan kurangnya konsentrasi CO2, sehingga stomata perlu membuka untuk proses fotosintesis. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan bagian-bagian dari stomata. Bagian-bagian stomata yaitu yang pertama adalah sel penjaga, di mana sel penjaga ini berbentuk seperti ginjal dan terlihat simetris. Yang kedua adalah sel tetangga. Sel tetangga yaitu sel yang berdampingan yang berada di sekitar sel penjaga. Yang ketiga adalah celah atau poros, yaitu yang terdapat di antara sel penjaga. Yang keempat adalah ruang udara di dalam sel, di mana ruang udara di dalam sel ini adalah ruang besar yang berfungsi dalam fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya
stomata. Yang pertama faktor eksternal yaitu cahaya matahari, asam absisat, dan karbon dioksida. Faktor internal atau faktor dari dalam yaitu jam biologis.